Langit kota pagi itu masih menggantungkan awan tipis. Angin lembut menyapu trotoar, menggerakkan daun-daun yang gugur dari pepohonan di sepanjang jalan. Orang-orang lalu lalang dengan pakaian rapi, tergesa-gesa menuju kantor atau bersantai di kafe-kafe yang berjejer di kawasan elit kota. Di sudut jalan, seorang kakek tua melangkah perlahan. Rambutnya putih keperakan, kulitnya keriput, dan pakaian yang ia kenakan tampak lusuh, walau bersih. Sepasang sepatu tuanya sudah tampak aus, solnya nyaris lepas. Di tangan kanannya, ia menggenggam tongkat kayu yang telah menemani perjalanan hariannya selama bertahun-tahun. Wajahnya terlihat lelah, namun sorot matanya tenang. Dalam balutan kesederhanaan itu, tak ada yang menyangka bahwa pria sepuh ini sedang menuju tempat yang tak biasa. Ia berhenti di depan sebuah kafe mewah berlapis kaca tebal, dengan interior yang tampak seperti galeri seni. Musik lembut mengalun dari dalam, aroma kopi premium dan pastry hangat melayang di udara. Di balik kaca, tampak pengunjung duduk santai dengan laptop terbuka, sebagian besar berpakaian necis, mengenakan jas atau blus mahal. Kafe itu bernama Lumiere, tempat nongkrong para eksekutif muda, influencer, dan orang-orang berduit lainnya. Tanpa ragu, sang kakek membuka pintu kafe. Denting lonceng kecil di atas pintu berdenting halus, seolah memperingatkan seluruh ruangan bahwa sesuatu yang tak biasa telah masuk. Sekejap, percakapan di beberapa meja terhenti. Seorang wanita muda dengan gaun mahal memandang kakek itu dari atas ke bawah. Seorang pria berpakaian jas Armani melirik dengan alis terangkat. Tak ada sambutan hangat. Justru yang muncul adalah tatapan sinis dan keheningan yang canggung. Kakek itu melangkah menuju meja kosong di pojok, dekat jendela. Ia meletakkan tongkatnya, duduk perlahan, dan tersenyum melihat keluar. Seakan-akan dunia luar jauh lebih ramah daripada ruangan yang ia masuki. Seorang pelayan wanita yang masih muda menghampiri dengan ragu. "Selamat pagi, Pak. Bisa saya bantu?" tanyanya, agak gugup. "Saya hanya ingin memesan secangkir kopi hitam, Nak," jawab kakek itu pelan, namun suaranya penuh kelembutan. Pelayan itu tersenyum kaku dan mencatat pesanannya. Tapi belum sempat ia beranjak, suara keras memecah ketegangan. "Hei, kamu!" suruh dia keluar. "Ini bukan tempat sembarang orang bisa duduk seenaknya." Suara itu datang dari seorang pria parubaya yang duduk di meja dekat kasir, mengenakan kemeja putih dan dasi merah. Dialah manajer kafe. Pelayan wanita itu menunduk. "Tapi, Pak, beliau hanya ingin kopi." "Lihat penampilannya. Dia bahkan tidak pantas masuk ke sini. Bisa bikin pelanggan lain kabur," bentak sang manajer. "Kafe ini bukan tempat penampungan." Kakek itu hanya diam. Ia menatap manajer itu dengan mata tenang yang dalam, seperti menyimpan lautan kenangan. Ia berdiri perlahan dan tersenyum. "Maaf jika saya membuat tidak nyaman. Saya tak berniat mengganggu. Saya hanya ingin menyeruput secangkir kopi sambil menikmati pagi," ucapnya dengan lembut. Namun, sang manajer tidak menggubris kata-kata itu. Ia malah menunjuk pintu. "Keluar, sebelum saya panggil keamanan." Beberapa pengunjung mulai merekam dengan ponsel. Ada yang tertawa kecil, ada yang sekadar memperhatikan dengan wajah datar, dan tak sedikit pula yang memalingkan muka, tak ingin terlibat. Namun tak satu pun yang berdiri untuk membela sang kakek. Dunia seolah menonton, tapi tak mau bergerak. Dengan penuh wibawa, kakek itu mengambil tongkatnya, lalu merogoh kantong bajunya. Ia mengeluarkan secari kertas kecil, lalu meletakkannya di atas meja. Setelah itu, ia melangkah keluar dengan langkah perlahan, tanpa membantah, tanpa berkata kasar. Pelayan muda yang tadi menemaninya mengambil kertas itu dan membacanya. Tertulis tangan rapi. "Hidup mengajarkan saya untuk tidak menilai orang dari apa yang terlihat.
Saya berharap dunia tidak terlalu cepat menghakimi seperti pagi ini. Terima kasih telah bersikap sopan. Pelayan itu terdiam. Hatinya tercekat. Ia mengejar keluar. Namun sang kakek telah hilang di antara kerumunan pejalan kaki. Langkahnya tak cepat. Tapi tetap saja ia tak terlihat lagi. Seolah menguap bersama pagi. Di dalam kafe, suasana kembali seperti semula. Namun ada sesuatu yang berbeda. Rasa bersalah menggantung di udara. Sang manajer duduk dengan wajah tetap keras. Namun sesekali melirik pintu dengan gelisah. Pelayan muda itu memandangi secari kertas itu berulang kali. Ia tahu, ia telah bertemu seseorang yang istimewa. Ia hanya tak tahu siapa. Dan di luar sana, di bawah langit yang mulai cerah, kakek itu berjalan tanpa dendam, tanpa penyesalan. Tapi dunia, ya, dunia, baru saja melewatkan satu kesempatan untuk bersikap manusiawi. Mereka pikir dia tak berarti. Mereka kira dia hanya seorang pengemis. Mereka salah besar. Dan waktu akan membuktikan betapa kelirunya. Setelah kepergian kakek tua itu, keheningan yang sempat mencair kembali menjadi gelembung tipis dalam suasana kafe. Musik instrumental kembali mengalun pelan, tetapi rasanya tak lagi sama. Seperti ada yang mengganggu keseimbangan harmoni tempat itu. Di balik konter, mata pelayan muda bernama Rani tak lepas dari secari kertas yang ditinggalkan si kakek. Tangannya menggenggamnya erat, seperti menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Hatinya masih bergemuruh, dan pikirannya menolak melupakan peristiwa beberapa menit lalu. Rani, fokus. Banyak pesanan belum kamu antar. Bentak sang manajer, Pak Freddy, dengan suara yang lebih keras dari seharusnya. Rani tersentak. Ia segera menyusun nampan dengan 2 cangkir cappuccino dan sepotong kue keju. Namun di matanya masih tergambar bayangan sosok Renta yang tadi duduk di pojok. Langkahnya tertahan ketika melihat beberapa pelanggan masih membicarakan insiden itu. Gila ya, udah tua tapi masih aja ngemis. Kasihan sih, tapi ya, tempat ini bukan buat mereka. Ucap seorang wanita muda dengan rambut pirang keemasan yang duduk bersama temannya. Temannya tertawa pelan. Iya, kebayang kalau dia duduk di sebelah kita. Duh, bisa rusak aura Instagramku, katanya sambil membuka kamera depan dan memeriksa penampilannya. Di meja lain, 2 pria muda berdasi sedang menonton rekaman video dari ponsel mereka. Kamu dapat momen pas dia diusir, ya? Tanya yang satu. Dapat banget. Bro, nih lihat. Zoom ke wajah dia pas dia nyengir. Asli, kayak di sinetron jadul. Balas temannya sambil tertawa puas. Mereka tertawa tanpa sadar bahwa suara mereka cukup keras untuk terdengar jelas oleh siapa saja yang duduk dekat mereka. Termasuk Rani. Ia hanya bisa menggigit bibirnya, menahan marah, tapi juga takut untuk bicara. Dunia ini, pikirnya, terlalu cepat mencibir dan terlalu lambat mengerti. Di sisi lain, seorang ibu parubaya bernama Bu Retno yang duduk sendirian di dekat jendela diam-diam merasa tidak enak hati. Sejak kakek itu masuk, ia sudah merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan dari penampilannya, tapi dari cara ia membawa dirinya. Sopan, tenang, dan ada sesuatu di balik tatapan matanya. Tapi ia pun, seperti yang lain, tak berani berkata apa-apa. Sekarang ia merasa seperti pengecut. Bu Retno menyesap kopinya yang sudah tak hangat. Di hadapannya, sebuah koran terbuka pada halaman berita utama. Tapi pandangannya kosong. Ia menyesal karena hanya bisa diam. Di sudut hatinya yang paling jujur, ia tahu bahwa kakek tadi bukan sembarang orang. Di belakang meja kasir, Pak Freddy sedang menelepon dengan suara pelan namun terdengar jelas bagi staf-staf di dekatnya. Iya, udah saya usir orangnya. Gak akan kejadian lagi. Pokoknya saya pastiin kafe ini bersih dari, ya, orang-orang seperti itu. Kata, seperti itu, menggantung di udara seperti asap racun. Rani yang mendengar itu langsung menunduk.
Di hatinya mulai tumbuh semacam kemarahan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia tahu, sesuatu yang keliru sedang dipelihara di tempat ini. Dan sayangnya, semua orang seolah nyaman dengan kekeliruan itu. Sore mulai menjelang. Cahaya matahari menyusup melalui tirai jendela, menciptakan pantulan keemasan di lantai marmer. Pengunjung datang silih berganti. Tapi tidak ada satupun yang datang membawa rasa malu atau pertanyaan atas insiden pagi tadi. Semuanya berjalan seperti biasa. Semuanya kembali normal, seolah tak terjadi apa-apa. Namun bagi Rani, tidak ada yang kembali normal. Ia mulai merasa jengah dengan lingkungan tempat ia bekerja. Tiap senyuman yang ia berikan pada pelanggan kini terasa seperti topeng. Ia terpaksa melayani mereka yang dengan lantang menertawakan seorang tua yang tak mereka kenal. Ia harus membersihkan meja tempat pria tua itu duduk, menyeka bekas ketulusan yang dibalas dengan pengusiran. Saat ia membersihkan gelas kosong dan piring dari meja lain, selembar kertas terjatuh dari buku catatan salah satu pelanggan. Kertas itu adalah selebaran kecil bertuliskan, "Jangan hakimi sebelum mengenal. Dunia ini penuh penyamar." Rani menatap tulisan itu cukup lama. Sebuah ironi yang tepat hari ini datang ke tangannya. Ia pun memasukkannya ke dalam saku, mungkin sebagai pengingat, atau mungkin sebagai isyarat bahwa semesta masih punya cara untuk menegur Nurani. Di malam harinya, saat para staf berkumpul untuk evaluasi harian, suasana kembali seperti biasanya. Pak Freddy membagikan tugas-tugas keesokan hari, memberi sedikit teguran kepada Rani karena kurang cekatan. Tapi ia tidak menyebut apapun tentang pagi itu. Seolah ingin semua orang melupakan kejadian itu begitu saja. Namun saat semua hendak bubar, seorang staf dapur berkata pelan, "Tadi siang ada 2 orang dari stasiun TV lokal nanya-nanya. Mereka katanya lihat video viral dari sini, tentang kakek yang diusir." Semua terdiam. Rani menatap Pak Freddy. Pria itu terdiam sesaat, lalu tertawa pendek. "Ah, biarin aja. Palingan besok udah basi. Media sosial kan cepat lupa." Tawa itu seketika membuat hati Rani tergores lebih dalam. Ia pulang malam itu dengan langkah lelah, tapi matanya menyimpan api kecil. Ia tahu, dunia bisa saja cepat lupa, tapi hati manusia tidak. Dan ada saatnya, hati yang terusik akan bertindak. Di tempat lain, seorang pria duduk dalam mobil hitam dengan layar ponsel di tangannya. Ia memutar ulang video kakek yang diusir. Tak ada ekspresi di wajahnya, hanya tatapan tajam yang penuh arti. Ia mengenali sosok dalam video itu. Dan ia tahu, waktunya telah tiba untuk bicara. Pagi berikutnya datang dengan udara yang lebih segar. Namun tidak demikian dengan hati Rani. Ia datang lebih awal dari biasanya, berharap ada ketenangan di antara meja dan kursi sebelum hiruk-pikuk pelanggan kembali memenuhi ruang. Namun yang ia temukan justru hal yang lebih membingungkan. Di bawah pintu masuk kafe, ada sebuah amplop berwarna coklat yang diselipkan dengan rapi. Tidak ada nama penerima, tidak ada pengirim. Rani menemukannya saat sedang menyapu lantai depan. Instingnya mengatakan bahwa ini bukan surat biasa. Ia mengambil amplop itu dengan hati-hati. Beratnya ringan, tapi dari cara lipatannya, terasa sangat pribadi. Ia membawanya ke dalam dan meletakkannya di balik konter, menatapnya dengan rasa penasaran yang terus menggelitik. Beberapa saat kemudian, Pak Freddy datang dengan langkah tergesa. Seperti biasa, ia masuk tanpa menyapa siapapun, langsung mengecek monitor kasir dan lalu menegur seorang staf dapur hanya karena garam belum dipindah ke tempat biasa. Semuanya berjalan seperti hari-hari sebelumnya, seolah kejadian kemarin tak pernah terjadi. Rani memberanikan diri menghampiri. "Pak, ini tadi saya temukan di depan pintu. Tidak tahu dari siapa, tapi mungkin penting." Pak Freddy melihat amplop itu sekilas. "Taruh aja. Kalau nggak ada nama, bisa aja spam atau surat iseng." "Tapi Pak,
Kertasnya bagus. Dan baunya seperti ada aroma wangi, seperti minyak kayu putih tua. Jelas Rani. Pak Freddy mengangkat alis. Wangi? Gumamnya. Lalu mengambil amplop itu dengan rasa penasaran yang mulai muncul. Ia membukanya, menarik secarik surat yang ditulis tangan. Tulisan tangannya indah, tegak miring, sangat rapi. Kertasnya bertekstur kasar, seperti kertas buatan tangan, yang jelas bukan barang murah. Pak Freddy membaca keras-keras. Kepada pemilik hati yang pernah tersesat di antara dinding kemewahan. Saya tidak marah atas perlakuan kemarin. Saya hanya sedih, karena dunia ini semakin sempit untuk mereka yang tampil biasa. Saya tidak meminta belas kasihan, hanya ingin kalian belajar melihat lebih dalam dari pakaian dan debu. Dunia tidak pernah adil kepada mereka yang diam. Maka biarkan surat ini berbicara. Saya bukan siapa-siapa. Tapi mungkin, suatu saat nanti, kalian akan tahu bahwa tidak semua yang terlihat sederhana adalah orang kecil. Pak Freddy membalik surat itu. Tidak ada tanda tangan. Hanya satu simbol kecil di pojok bawah. Sebuah lingkaran dengan gambar pohon beringin kecil di dalamnya. Hening seketika menyelimuti ruangan. Para staf yang sejak tadi bekerja diam-diam mendengarkan isi surat itu kini saling pandang dengan tatapan bingung. Rani merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, surat itu pasti dari kakek kemarin. Tapi kenapa begitu dalam, begitu tenang, begitu menusuk tanpa marah? Beberapa menit kemudian, seorang pria dengan jas hitam masuk ke kafe. Usianya sekitar 30-an, berwajah tegas dan berkacamata. Ia melangkah tenang ke konter. "Selamat pagi. Saya mencari seseorang," katanya sopan. "Ya, bisa kami bantu?" tanya Rani. "Apakah kemarin ada seorang pria tua datang ke sini, berusia sekitar 70-an, mungkin memakai tongkat, berpakaian sangat sederhana?" tanyanya lagi. Rani menegang. Ia melirik Pak Freddy yang juga ikut mendengarkan. "Memangnya siapa dia?" tanya Pak Freddy dengan nada curiga. Pria itu membuka jasnya dan mengeluarkan kartu nama. Ia menyodorkannya ke Pak Freddy. "Saya Dion Alvarendi, Direktur Utama dari Alvarendi Group." Beberapa staf tampak terkejut. Nama itu tak asing. Alvarendi Group adalah salah satu konglomerasi properti dan sosial terbesar di negeri ini. Mereka membangun rumah sakit, sekolah, dan ratusan proyek sosial lainnya. Dan pria muda ini, dalam usia yang relatif muda, sudah masuk daftar 30 CEO paling berpengaruh di Asia menurut sebuah majalah internasional. Saya rasa ada orang seperti itu kemarin. Tapi dia, Pak Freddy ragu-ragu, mencoba mengatur kalimat. "Saya tahu," potong Dion. "Saya sudah melihat video yang tersebar. Saya hanya ingin memastikan bahwa itu benar orang yang saya maksud." Ia menatap seluruh ruangan dengan tatapan dalam. "Kakek itu adalah orang yang membesarkan saya. Ia bukan ayah kandung saya, tapi lebih dari sekadar ayah. Ia yang menyekolahkan saya, memberi saya tempat tinggal ketika saya anak jalanan, dan mengajari saya tentang nilai kehidupan." Suasana menjadi sangat sunyi. Tak satu pun pelayan berani bicara. Bahkan suara mesin espresso yang biasanya riuh kini seperti menyadari pentingnya diam. "Saya tidak datang untuk marah," lanjut Dion. "Tapi saya ingin tahu siapa di sini yang pertama kali berbicara dengannya." Rani maju pelan. "Saya, Pak. Saya melayaninya. Meski hanya sebentar. Tapi, saya tidak bisa melindunginya saat." "Terima kasih," kata Dion sambil tersenyum. "Itu sudah lebih dari cukup." Ia lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tas kerjanya. Diletakkannya di meja konter. "Kakek itu meninggalkan ini di rumah kami tadi malam. Katanya, ini untuk orang pertama yang melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai pengemis." Rani membuka kotaknya pelan.
Di dalamnya, ada kalung kayu sederhana dengan liontin beringin kecil, identik dengan simbol di surat. Tapi yang membuatnya terperangah adalah lembaran cek di bawahnya, bertuliskan angka 200 juta rupiah, dan tertulis atas nama donasi pribadi. Apa ini? Gumam Rani, gemetar. Hadiah, jawab Dion. Tapi bukan untukmu pribadi. Kakek itu ingin kamu kelola uang itu sebagai awal gerakan kecil untuk membantu para lansia di sekitar kalian. Dia bilang, siapa yang pernah merendah akan tahu bagaimana meninggikan sesama. Pak Freddy tak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat, bibirnya keluh. Para staf saling menatap, seolah baru sadar bahwa mereka telah melewatkan pertemuan dengan sosok besar yang datang tanpa mahkota. Dion menatap mereka satu persatu. Hari ini, kalian punya dua pilihan, mengabaikan pelajaran, atau mengubah cara kalian memperlakukan orang. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan keluar. Tak ada kemarahan, tak ada caci maki. Hanya langkah tegas dan aura ketegasan yang tidak memerlukan teriakan. Dan untuk pertama kalinya sejak kafe itu dibuka, tak ada satupun dari mereka yang bisa kembali bekerja seperti biasa. Karena hari itu, satu surat misterius telah membongkar seluruh pondasi cara berpikir mereka. Beberapa hari telah berlalu sejak peristiwa mengejutkan di kafe itu. Namun suasana belum benar-benar kembali seperti semula. Para pelanggan tetap masih datang. Namun senyum para staf terasa lebih kaku, gerakan mereka lebih berhati-hati. Rasa bersalah seperti telah menempel pada setiap dinding ruangan. Seolah-olah kafe yang dulunya hanya dipenuhi aroma kopi kini dihuni oleh bayang-bayang pertanyaan yang belum terjawab. Rani, gadis pelayan yang selama ini hanya menjadi figuran dalam rutinitas harian, perlahan-lahan mulai menjadi pusat perhatian. Sejak menerima amanah berupa cek dan liontin dari Dion, hidupnya tak lagi sesederhana sebelumnya. Tapi tanggung jawab itu tidak membuatnya sombong. Justru sebaliknya. Ia menjadi lebih peka, lebih tenang, dan lebih dalam memandang orang lain. Suatu pagi yang mendung, Rani memberanikan diri mencari tahu siapa sebenarnya kakek itu. Ia merasa, jika ingin mengelola bantuan untuk para lansia sebagaimana yang diamanahkan, ia harus tahu latar belakang orang yang begitu mulia hingga mempercayakan dana sebesar itu pada dirinya yang bahkan tak dikenal sebelumnya. Berbekal kenekatannya, ia mengunjungi kantor Alvarendi Group, tempat Dion bekerja. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan dan sempat dianggap hanya pencari donasi, akhirnya ia diperbolehkan masuk setelah menyebut nama Pak Dion dan menunjukkan liontin kecil berbentuk pohon beringin. Di ruang kerja Dion yang mewah namun tak berlebihan, Rani disambut dengan senyum hangat. "Saya tahu kamu akan datang," ucap Dion sambil mempersilakan duduk. "Pak, maaf saya lancang. Tapi saya ingin tahu lebih jauh tentang beliau. Siapa sebenarnya kakek itu? Kenapa beliau begitu peduli pada orang-orang kecil seperti saya?" Dion diam sejenak. Lalu ia menarik sebuah map dari laci mejanya. Di dalamnya, ada foto-foto lama, potongan koran, dan catatan tangan. Kakek yang kalian usir itu bernama Surya Wijaya. Tapi tak banyak yang tahu bahwa dulunya ia adalah seorang pengacara ternama dan sekaligus filantropis yang telah menyumbangkan lebih dari setengah kekayaannya untuk membangun rumah-rumah singgah dan panti jompo mandiri di berbagai daerah. Rani terbelalak. Beliau dikenal dengan julukan Bayangan Putih karena tak pernah mau mempublikasikan aksinya. Ia percaya, membantu tak perlu dipamerkan. Ia hanya ingin menanam kebaikan di tanah yang gersang. Lanjut Dion. Rani hampir tak percaya apa yang didengarnya. Sosok renta yang dianggap tak pantas duduk di kafe elit itu, ternyata pernah menjadi penolong ribuan orang tanpa dikenali namanya. Dulu, lanjut Dion, beliau sempat terkena fitnah besar. Semua media memberitakannya sebagai koruptor. Tapi beliau memilih diam. Karena kalau ia membalas, akan ada banyak orang lain yang jadi korban.
termasuk para anak yatim yang ia biayai sekolahnya lewat yayasan. Ia memilih mundur dari dunia hukum dan menghilang, lalu hidup sederhana. "Lalu, kenapa beliau datang ke kafe kami?" tanya Rani. Suaranya hampir berbisik. Dion menatap jauh keluar jendela. Ia punya kebiasaan. Setiap bulan, ia mengunjungi tempat baru. Duduk diam, tanpa dikenali, dan memperhatikan. Ia bilang, dunia ini bisa diukur bukan dari buku, tapi dari tatapan orang pada yang lemah. Kalau tempat itu bisa menerima orang tua sepertinya dengan hormat, maka ia akan membantu. Tapi kalau tidak, ia akan memberi pelajaran. Rani terdiam lama. Kata-kata itu menancap di benaknya, dalam dan tajam. "Dan kamu, Rani," lanjut Dion, "adalah satu dari sedikit orang yang masih mau melihat orang tua sebagai manusia, bukan gangguan." Air mata mulai menggenang di sudut mata Rani. Ia bukan menangis karena sedih, tapi karena malu. Malu bahwa ia pun sebenarnya hampir ikut menilai sang kakek dari tampilan luarnya, sebelum akhirnya hatinya menolak untuk menghakimi. "Beliau sekarang di mana, Pak?" tanya Rani, masih berharap bisa meminta maaf secara langsung. "Beliau selalu berpindah-pindah, tidak punya rumah tetap. Tapi setiap bulan, ia mengirim surat ke saya. Bukan untuk laporan, tapi untuk menceritakan pelajaran apa yang ia dapat dari orang-orang yang ia temui." Dion memberikan satu salinan surat kepada Rani. Surat yang ditulis tangan, sederhana, namun menyentuh. "Hari ini aku duduk di pojok sebuah kafe yang harum kopinya namun dingin tatapannya. Tapi dari semua tatapan yang menusuk, ada satu tatapan yang meraba hatiku." Ia tidak berkata banyak, tapi diamnya menyimpan rasa. Mungkin dunia belum sepenuhnya buta. Mungkin masih ada cahaya kecil yang bertahan. Rani menggenggam surat itu. Hatinya seperti dibalik. Ia merasa begitu kecil di hadapan kemuliaan hati sang kakek. Hari itu, Rani pulang dengan mata bengkak tapi hati lebih terang. Di dalam dadanya, tumbuh semangat baru. Ia mulai merancang gerakan kecil bersama beberapa temannya, membentuk komunitas Lentera Senja, sebuah inisiatif untuk mengunjungi para lansia terlantar, memberi perhatian, makanan, atau sekadar mendengar cerita mereka. Namun tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Di kafe, Pak Freddy mulai merasa tak nyaman. Nama Rani mulai disebut-sebut di media lokal sebagai pemuda penggerak gerakan sosial. Ia, sang manajer, justru dihindari, dicibir karena sikap angkuhnya waktu itu. Puncaknya, pemilik jaringan kafe itu, yang kebetulan juga mengenal Dion secara pribadi, turun tangan. Ia melakukan investigasi dan akhirnya mengambil keputusan besar, memindahkan manajemen dan menunjuk Rani sebagai kepala program CSR, Corporate Social Responsibility, kafe. Keputusan yang mengejutkan banyak pihak, terutama Pak Freddy. Saat pengumuman resmi disampaikan, Rani berdiri di tengah ruangan, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai sosok yang dihormati. "Saya bukan orang penting," katanya. "Tapi saya pernah melihat orang kecil dipermalukan. Dan saya tidak ingin hal itu terulang. Maka izinkan saya memulai perubahan ini dari dalam." Tepuk tangan menggema. Beberapa staf meneteskan air mata, terutama yang dulu ikut meremehkan kakek itu. Kebenaran yang terungkap tak hanya membongkar siapa kakek Surya sesungguhnya, tapi juga mengubah hati banyak orang. Ia tak perlu berdiri di podium untuk mengajari. Ia hanya perlu menjadi cermin diam yang memantulkan siapa kita sebenarnya saat berhadapan dengan mereka yang tak berdaya. Malam itu, hujan turun tanpa ampun. Petir menyambar langit Jakarta, seolah langit pun ingin meluapkan amarah yang selama ini tertahan. Di kamar kosnya yang sederhana, Rani duduk termenung di tepi ranjang. Tangannya memegang lembaran surat dari Dion, surat sang kakek yang ditulis dengan begitu tulus. Sementara itu, matanya terus menatap selembar foto tua yang baru ia temukan dalam tumpukan dokumen almarhum ibunya.
Foto itu memperlihatkan seorang pria tua berjas sederhana, berdiri di antara puluhan anak-anak panti asuhan. Tapi yang membuat dada Rani bergemuruh adalah karena pria tua itu adalah kakek yang mereka usir dari kafe. Ia segera mengeluarkan semua dokumen lama dari laci kecil warisan ibunya. Berlembar-lembar surat, catatan, dan foto usang bertebaran. Sebagian kertas sudah menguning, sebagian lainnya hampir rapuh. Tapi satu surat mencuri perhatiannya. Tulisan tangan ibunya di atas kertas tipis. Kepada Rani, jika kelak kamu menemukan pria bernama Surya Wijaya, tolong peluk dia. Katakan padanya bahwa anak perempuan yang dulu ia tolong, kini hidup dengan bahagia karena uluran tangannya. Tanpa dia, mungkin kamu tidak akan pernah lahir. Tanpa dia, mungkin aku sudah lama menyerah. Rani membacanya berkali-kali, lalu menangis terisak tanpa bisa dihentikan. Ibunya, Sari, yang selama ini hanya ia kenal sebagai janda tangguh dan pekerja keras, ternyata menyimpan luka yang dalam. Dan luka itu perlahan mulai membuka tabir masa lalu. Tahun 1997. Sari masih berusia 17 tahun. Ia hamil di luar nikah, setelah dipaksa oleh atasannya sendiri di pabrik tekstil tempat ia bekerja. Saat ia meminta pertanggungjawaban, ia justru dipecat dan diusir dari tempat tinggal dinas. Ia terlunta-lunta, bahkan sempat berpikir mengakhiri hidupnya. Tapi saat itulah ia bertemu dengan seseorang di depan sebuah musala kecil. Seorang pria tua berjenggot putih yang menawarinya sepotong roti dan tempat berlindung. Pria itu adalah Surya Wijaya. Ia membawa Sari ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tempat ia menampung beberapa wanita muda korban pelecehan dan kekerasan. Di tempat itu, Sari kembali diberi harapan. Ia diberi makanan, pendidikan singkat, dan tempat melahirkan yang layak. Setelah melahirkan Rani, ia memutuskan untuk mandiri. Tapi Surya tetap membantunya dari jauh, dengan menyekolahkan Rani diam-diam, membayar biaya sekolah tanpa mengatasnamakan siapapun. Selama ini Rani mengira semua bantuan berasal dari yayasan pemerintah. Ternyata itu dari satu orang, Surya. Pagi harinya, Rani tak bisa lagi menahan gejolak dalam dadanya. Ia menelepon Dion. "Pak, saya harus bertemu beliau. Saya baru tahu, beliau bukan hanya orang baik untuk banyak orang, tapi juga penyelamat hidup ibu saya. Dan saya." Suara Rani tercekat. Dion diam sejenak di ujung telepon, sebelum akhirnya berkata, "Rani, sebenarnya ada sesuatu yang belum aku ceritakan. Kakek Surya tidak hanya datang ke kafe secara kebetulan. Ia mencarimu." "Apa?" Rani hampir menjatuhkan ponselnya. "Beberapa bulan lalu, aku pernah memperlihatkan padanya laporan tentang program donasi pendidikan karyawan tingkat bawah di Alvarendi Group. Namamu muncul di sana. Ia mengenal nama ibumu. Sejak itu, ia mulai mencari tahu." Rani membeku. Tangisnya kembali tumpah. "Jadi, beliau sudah tahu siapa saya?" "Iya. Tapi ia tak ingin kamu tahu. Ia ingin melihat apakah kebaikan bisa tumbuh alami dari anak perempuan yang pernah ia tolong secara tak langsung." "Lalu, di mana beliau sekarang?" Dion diam sejenak. "Beliau berada di sebuah rumah tua di daerah Bojonggede. Tempat itu dulunya panti pertama yang beliau bangun. Tapi sekarang tak lagi digunakan. Hanya beliau yang tinggal di sana." Tanpa menunggu lama, Rani segera bergegas ke sana. Hujan masih turun, meski tak sederas malam sebelumnya. Ia menumpang ojek, lalu berjalan kaki menyusuri gang sempit, melewati rawa dan tanah becek, hingga akhirnya tiba di depan sebuah rumah kayu sederhana yang hampir tertutup semak. Pintu rumah itu terbuka. Di dalamnya, kakek Surya duduk di kursi kayu, mengenakan sarung dan sweater wol usang. Tangannya memegang buku tua. Wajahnya teduh seperti tak terganggu oleh waktu. Rani berdiri di ambang pintu,
Dadanya naik turun menahan haru. Kakek. Kakek Surya menoleh. Mata tuanya berkaca-kaca. Tapi senyumnya tetap hangat. Kamu Rani. Rani langsung berlutut. Memeluk lutut pria tua itu. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Maafkan saya, Kek. Maafkan kami semua. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kakek Surya mengelus kepala Rani lembut. Tak perlu minta maaf. Nak, dunia ini tak pernah ajarkan kita cara melihat hati. Tapi kamu sudah mulai bisa. Mereka duduk bersama hingga senja datang. Rani menceritakan semua yang baru ia tahu tentang ibunya. Tentang bagaimana sang ibu menyimpan luka dan cinta yang sama besarnya. Dan untuk pertama kalinya, luka lama yang lama terpendam perlahan terbuka. Tapi bukan untuk menyakitkan, melainkan untuk disembuhkan. Rani menyadari bahwa cerita hidupnya adalah warisan dari keberanian dan kebaikan yang ditanam tanpa nama. Ia bertekad untuk melanjutkan jejak itu. Ia tak ingin lagi hanya menjadi saksi penderitaan, tapi pelaku perubahan. Dan di sore itu, ketika cahaya matahari mengintip dari balik awan hujan, satu pelukan kecil menyatukan masa lalu dan masa depan. Dua jiwa yang terhubung oleh takdir, bukan darah, tapi oleh cinta yang tulus dan tak bersyarat. Pagi itu langit cerah, tetapi bukan sembarang cerah. Ada hawa ganjil yang berembus di antara cahaya matahari dan semilir angin, seakan dunia bersiap menyambut perubahan yang tak biasa. Jakarta masih hiruk-pikuk seperti biasa, jalanan penuh kemacetan, pejalan kaki berdesakan, dan suara klakson bersahut-sahutan. Namun di satu sudut kota, di sebuah tempat yang tak pernah masuk radar perhatian publik, sebuah peristiwa luar biasa perlahan disusun. Setelah pertemuannya yang mengharukan dengan kakek Surya di rumah kayu tua di Bojonggede, Rani tidak kembali ke kehidupannya yang lama. Hatinya terlalu penuh oleh kisah, luka, dan semangat baru untuk bisa berpura-pura seolah tak ada apa-apa. Ia kini menghabiskan hari-harinya dengan merancang sebuah kegiatan yang awalnya dianggap gila oleh banyak orang. Festival Hati Terbuka. Begitulah nama yang dipilihnya. Sebuah acara sederhana yang ia rancang untuk mempertemukan dua dunia yang selama ini saling berjauhan. Kaum lansia yang terpinggirkan dan generasi muda yang terlalu sibuk mengejar ambisi. Ia tak ingin acara itu hanya jadi seremoni. Ia ingin hati benar-benar tersentuh, agar orang-orang membuka mata dan melihat bahwa nilai manusia tak ditentukan dari umur, baju, atau isi dompet. Di hari peluncuran, halaman kosong di belakang salah satu kafe milik jaringan Alvarendi Group disulap menjadi tempat berkumpul yang hangat. Meja-meja kayu ditata melingkar. Di tengahnya berdiri panggung kecil dengan papan bertuliskan tangan. Di balik kerut, ada cerita. Yang paling istimewa dari acara itu adalah tamu-tamunya. Puluhan lansia yang biasanya hanya menjadi bayangan di pinggir pasar, pinggir jalan, atau lorong panti jompo, kini duduk berjejer rapi. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang mereka punya. Sebagian besar adalah pakaian lama yang telah dijahit ulang, namun mereka memakainya dengan bangga. Mata mereka berbinar-binar seperti anak-anak yang hendak tampil di panggung sekolah. Rani berdiri di belakang panggung, memandangi suasana yang menggetarkan hatinya. Ia menggenggam erat sebuah catatan kecil. Keringat dingin menetes dari pelipisnya, bukan karena takut, tapi karena beban harapan. Dari balik tirai, ia melihat satu persatu pengunjung datang. Tidak hanya para pelanggan tetap kafe, tetapi juga wartawan, influencer muda, bahkan beberapa tokoh publik yang penasaran dengan acara yang tiba-tiba ramai di media sosial. Rupanya, Dion telah membantu menyebarkan berita ini melalui koneksi medianya. Tanpa menyebutkan nama kakek Surya secara langsung, namun menggambarkan bahwa acara ini terinspirasi dari seorang pria tua yang mengajarkan bahwa kemuliaan bisa tersembunyi di balik debu jalanan. Tepat pukul 10, Rani naik ke atas panggung. "Selamat datang," katanya dengan suara sedikit bergetar. "Hari ini kita tidak hanya mendengar, tapi belajar. Bukan dari buku,
bukan dari profesor, tapi dari manusia-manusia yang pernah dilupakan, namun tak pernah berhenti mencinta. Ia lalu menunjuk seorang nenek kecil dengan rambut digelung rapi. Nenek Rukiah akan membacakan puisi yang ia tulis sendiri. Beliau adalah mantan guru bahasa Indonesia yang terpaksa berhenti mengajar karena konflik keluarga dan kini tinggal di panti sosial. Tepuk tangan menggema. Nenek Rukiah maju, dan dengan suara gemetar ia membaca puisi tentang kesepian yang memeluk di waktu senja. Setelah itu, giliran Pak Badrun, mantan tukang patri keliling yang ternyata dulunya pernah menjadi juara pencak silat nasional. Ia memamerkan gerakan lambat namun penuh filosofi. Anak-anak muda berdecak kagum. Mereka yang selama ini tak pernah menyapa pria tua di gang sempit kini berebut bersalaman. Acara terus berlanjut dengan kisah-kisah menyayat, jenaka, dan meneduhkan hati. Namun puncak acara datang saat seorang pria tua kurus dengan tongkat kayu melangkah naik ke panggung. Itu kakek Surya. Ia tak diumumkan. Rani sengaja membiarkan kehadirannya menjadi kejutan. Kakek Surya berdiri di tengah panggung, dan ruangan mendadak sunyi. Tak ada latar musik, tak ada efek, hanya suara tuanya yang tenang. Terima kasih karena kalian datang. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang tua yang pernah muda, pernah salah, pernah dihina, tapi juga pernah dicintai. Matanya menyapu hadirin. Banyak orang melihat kami, para tua, sebagai beban. Tapi tahukah kalian? Kami pernah seperti kalian, penuh mimpi, ambisi, dan cinta. Lalu waktu datang, dan satu persatu semua itu pergi. Tapi satu yang tetap kami punya, kenangan. Ia mengangkat liontin kecil di lehernya. Di liontin ini, ada tanah dari halaman rumah pertama tempat saya membantu seorang gadis muda yang hampir menyerah pada hidup. Hari ini, gadis itu telah pergi. Tapi anaknya, berdiri di sini bersama saya. Dan ia telah mengubah rasa malu menjadi kekuatan. Rani tak mampu menahan air matanya. Ia berjalan ke panggung dan memeluk kakek Surya erat-erat. Seluruh hadirin berdiri. Beberapa wartawan tak lagi memotret, hanya menunduk dan terisak. Para influencer tak lagi sibuk siaran langsung. Mereka menangis dalam diam. Hari itu, dunia membuka mata. Media sosial penuh dengan potongan video pernyataan kakek Surya. Orang tua bukan gangguan. Mereka adalah buku sejarah hidup yang tak bisa kau cetak ulang. Hashtag harga yang tersembunyi dan dibalik kerut menjadi trending topik. Tapi bagi Rani dan kakek Surya, semua itu hanya bonus. Yang mereka cari bukan tepuk tangan, tapi perubahan cara pandang. Beberapa hari setelah acara itu, mulai muncul gerakan-gerakan serupa di kota lain. Sekolah-sekolah mulai membuka program Sahabat Lansia. Rumah makan menyiapkan menu khusus untuk orang tua dengan potongan harga dan pelayanan istimewa. Kafe tempat Rani dulu bekerja kini membuka ruang komunitas mingguan, menjadi tempat berkumpul bagi anak muda dan para lansia untuk berbagi cerita. Kakek Surya, seperti biasa, menolak menjadi sorotan. Ia kembali ke rumah kayu di Bojonggede. Namun kini, rumah itu tak lagi sunyi. Setiap minggu, anak-anak muda berdatangan untuk mendengar cerita. Bukan untuk wawancara, bukan untuk konten, tapi karena mereka haus akan nilai yang tak bisa ditemukan di gawai mereka. Dan di bawah pohon mangga tua di halaman rumah itu, kakek Surya sering duduk termenung, tersenyum sendiri. Bukan karena ia telah diakui, tapi karena akhirnya dunia memilih untuk membuka mata. 2 pekan setelah festival hati terbuka yang menggetarkan publik itu, secarik amplop coklat tanpa nama dikirim ke alamat email pribadi Rani. Di dalamnya, tak ada pesan promosi, tak ada permintaan kerjasama, hanya sebuah dokumen hasil pemindaian dan 1 kalimat pendek. Tak semua kebaikan dimulai dengan senyuman. Awalnya Rani mengira ini hanyalah surat ucapan terima kasih dari seseorang yang hadir dalam festival.
Namun saat ia membaca isi dokumen itu, tubuhnya seketika membeku. Tercantum di situ, surat pemecatan Surya Wijaya dari Kementerian Sosial, 1984. Surya Wijaya. Nama itu telah menjadi sosok legenda tanpa disadari. Selama ini semua orang mengenalnya sebagai pria tua sederhana, suka membantu anak-anak jalanan, hidup di pinggiran kota dalam keheningan. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa dahulu, puluhan tahun lalu, ia adalah salah satu pejabat muda paling bersinar di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Program Pengentasan Kemiskinan. Sebuah posisi yang waktu itu sangat strategis dalam pemerintahan. Ia dikenal bersih, tegas, dan berani. Tapi justru karena itu, ia terlempar dari sistem. Tahun 1983, Indonesia sedang dalam masa pembangunan besar-besaran. Dana asing mengalir, proyek-proyek bantuan sosial menjamur. Tapi dalam banyak program itu, lebih dari setengahnya hanya tinggal angka dalam laporan. Uang tak pernah sampai ke rakyat. Bangunan panti hanya berdiri setengah. Dana gizi anak habis sebelum makanan dibagikan. Dan di antara semua kekacauan itu, satu nama kerap mengganggu ketenangan para atasan, Surya Wijaya. Ia menolak menandatangani pengajuan dana jika tak disertai laporan real. Ia membongkar beberapa rekayasa proyek fiktif. Ia menolak uang suap yang ditawarkan untuk menutup mata. Bahkan, ia menulis surat terbuka kepada Menteri Sosial kala itu. Surat itu tidak pernah dipublikasikan, karena hanya berhenti di tangan mereka yang menginginkan diam sebagai aturan tertinggi. Beberapa bulan kemudian, ia diberhentikan secara tidak hormat dengan tuduhan melanggar prosedur internal kementerian. Seluruh aset pribadinya dibekukan. Rekeningnya ditutup. Bahkan anak istrinya tak luput dari tekanan. Dijauhi lingkungan, dituduh bersekongkol. Istrinya, Ratna, seorang guru honorer, meninggal dalam kecelakaan ketika hendak pulang dari sekolah. Banyak yang percaya bahwa kecelakaan itu bukan murni musibah. Tapi Surya memilih diam. Ia hanya mengubur istrinya dalam tenang, lalu membawa anaknya satu-satunya, Dewi, pindah ke kota kecil di Jawa Tengah. Namun takdir kembali mencabik hatinya. Beberapa tahun kemudian, Dewi yang telah tumbuh menjadi gadis cerdas dan bercita-cita menjadi dokter, meninggal karena gagal ginjal. Ia tidak mendapat perawatan yang layak karena ditolak oleh rumah sakit rujukan. Alasannya sederhana, tak mampu membayar deposit. Surya tidak marah, tidak pula mencari balas dendam. Ia hanya menyimpan satu-satunya foto Dewi di dompetnya. Lalu sejak hari itu, ia mengabdikan sisa hidupnya pada satu hal, mengangkat yang terendah, tanpa menginjak siapapun. Ia membuka panti pertama di Magelang dengan tabungan kecil dari warisan istrinya. Mengajarkan anak-anak jalanan membaca. Membantu wanita korban kekerasan kembali berdiri. Tanpa meminta bayaran. Tanpa publikasi. Ia berpindah dari satu kota ke kota lain. Selalu menggunakan nama depan saja. Menyembunyikan masa lalunya karena ia tak ingin belas kasih lahir dari rasa iba atas penderitaannya. Dan akhirnya, ia memilih menetap di Bojonggede. Rumah kayu yang kini menjadi saksi kisahnya dulu dibangun oleh para anak binaannya dari program kerja sosial. Setiap dindingnya menyimpan cerita. Setiap bekas paku dan goresan ukiran adalah jejak tangan anak-anak yang dulu dianggap sampah masyarakat. Rani membaca semua catatan itu dengan tangan bergetar. Ia menemukan berkas-berkas lain yang turut dikirimkan oleh pengirim misterius. Salinan artikel lama dari koran tahun 1985 tentang seorang ex-pejabat muda yang hilang, fotokopi ijazah universitas luar negeri milik Surya, dan puluhan testimoni anonim dari mantan anak binaan yang kini menjadi pengusaha, guru, bahkan dokter. Satu surat menarik perhatiannya. Pak Surya, jika saya hari ini bisa menyembuhkan pasien di ruang UGD, itu karena Bapak mengajari saya alfabet saat semua orang menyebut saya bodoh.
Saya tidak tahu di mana Bapak sekarang. Tapi saya harap suatu hari, saya bisa mengobati luka Bapak. Dokter Ali. Tak terasa, air mata menetes dari mata Rani. Ia kini mengerti bahwa Surya Wijaya bukan hanya sosok yang mulia karena tindakan kecil di usia senjanya, tapi karena ia memilih menjadi terang dalam gelap sejak usianya muda, saat dunia memaksanya padam. Hari berikutnya, Rani bertanya pada Dion apakah ia tahu siapa pengirim berkas itu. Dion mengangguk. Saya juga baru tahu minggu lalu. Ternyata salah satu mantan staf kementerian yang dulu mengagumi Pak Surya. Ia menemukan dokumen-dokumen itu di ruang arsip lama. Ia tidak berani buka identitas karena takut masih diawasi. Tapi ia percaya, dunia sudah siap tahu kebenaran. Rani menarik napas panjang. Dunia memang sudah berubah. Tapi kadang perubahan baru terjadi ketika seseorang memilih untuk tidak ikut arus. Hari itu, Rani memutuskan membuat rekaman dokumenter tentang Surya Wijaya. Bukan untuk mengangkat namanya, tapi untuk meluruskan sejarah yang pernah dibengkokkan. Ia mengumpulkan semua yang pernah mengenal Surya. Ia mewawancarai mereka, mendokumentasikan rumah kayu di Bojonggede, dan merekam testimoni anak-anak yang hidupnya berubah karena kakek tua yang dulu dianggap tak berarti. Namun ia tidak merilisnya langsung. Ia tahu, ada waktu yang lebih tepat. Karena kebenaran, seperti benih, butuh tanah dan musim yang siap menerimanya. Dan di sudut rumah kayu yang tenang itu, kakek Surya seperti biasa duduk di bawah pohon mangga. Tangannya memegang surat dari dokter muda bernama Ali. Ia membacanya perlahan, lalu tersenyum. Ia tidak tahu bahwa dunia mulai tahu siapa dia sebenarnya. Tapi mungkin, bagi seorang Surya Wijaya, itu tak lagi penting. Yang penting baginya bukan bagaimana orang mengingat namanya, tapi apa yang mereka lakukan setelah mengenal kebaikan. Angin perubahan telah bertiup kencang sejak kebenaran tentang Surya Wijaya mulai tersebar diam-diam di berbagai kalangan. Bukan hanya masyarakat sipil yang terenyuh oleh kisah seorang lansia yang pernah menjadi simbol integritas, tapi juga mereka yang berada di lingkar kekuasaan, yang selama puluhan tahun menikmati keuntungan dari bungkamnya sejarah. Sebuah tautan video dokumenter berjudul Surya Wijaya, Jejak yang Dibungkam, beredar di jaringan internal pemerintahan dan media massa alternatif. Video itu tak pernah diumumkan secara resmi, namun persebarannya masif. Dalam waktu 24 jam, jutaan penonton menyaksikannya. Tak ada narasi sensasional, hanya potongan kesaksian, dokumen, dan suara tenang dari orang-orang yang dulu menyaksikan kehancuran perlahan atas seorang pria yang terlalu jujur di tempat yang terlalu kotor. Di balik meja-meja kaca gedung kementerian, wajah-wajah tegang mulai bermunculan. Mereka yang dulu pernah menandatangani surat pemecatan, atau bahkan menyaksikan pengkhianatan terhadap Surya tanpa berbuat apa-apa, kini dikejar oleh rasa bersalah yang tertanam begitu dalam hingga tak bisa ditutupi oleh jas mahal atau jabatan tinggi. Salah satunya adalah Raisya Handayani, kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial. Dulu, ia adalah staf muda saat Surya menjabat direktur. Ia mengidolakan Surya sebagai sosok pembimbing dan pemimpin. Ia tahu persis bahwa pemecatan Surya bukan karena pelanggaran, melainkan karena ia terlalu berani melawan permainan kotor di kementerian. Selama puluhan tahun, Raisya memilih diam. Ia naik perlahan dalam karirnya, berusaha tetap menjaga nilai-nilai yang diajarkan Surya, tapi tak pernah punya cukup keberanian untuk membuka masa lalu. Namun malam itu, setelah menonton video dokumenter itu sendirian di ruang kerjanya, tangisnya pecah. Ia tahu waktunya sudah tiba untuk berbicara dan menebus. Esoknya, Raisya mengirim surat resmi kepada Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengajukan pembentukan Tim Rekonsiliasi Sejarah Pegawai Negeri. Dalam suratnya ia menyebut secara terang nama Surya Wijaya, meminta agar kasusnya ditinjau kembali, dan bila perlu, diberikan rehabilitasi nama baik secara nasional. Langkah ini menggemparkan.
Media mulai memberitakan kembali sosok kakek Surya. Wawancara dengan Rani mulai ditayangkan di TV nasional. Sementara itu, media-media sosial menjadikan tagar rehabilitasi Surya dan bangkitkan kebenaran sebagai trending topik. Rakyat bersuara lantang, menuntut keadilan sejarah bagi sosok yang selama ini dikaburkan. Namun tak semua pihak senang. Di dalam sebuah rumah mewah berlapis marmer di kawasan elit Menteng, seorang pria berambut putih duduk dengan rahang mengeras. Ia adalah Damar Sitompul, pensiunan pejabat tinggi yang dahulu menjadi arsitek utama pemecatan Surya. Kini ia hidup nyaman dari bisnis properti dan konsultasi, dengan kekayaan yang jauh di atas rata-rata. Ia menatap layar ponselnya dengan cemas. Video yang memperlihatkan dirinya tertawa dalam rapat tertutup ketika Surya diinterogasi, kini beredar di mana-mana. Bocoran rekaman itu tak jelas berasal dari mana, tapi telah menghancurkan reputasi tokoh pembangunan yang selama ini ia pelihara dengan baik. Ini kerjaan siapa? Damar menggertakkan gigi. Si tua bangka itu masih hidup rupanya. Anaknya yang duduk di samping hanya bisa menunduk. Pak, netizen sekarang beda. Mereka gali semua. Nama bapak udah mulai disebut-sebut. Damar memukul meja. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar angin lalu. Kali ini, masyarakat tidak hanya ingin tahu. Mereka haus keadilan. Dan rasa haus itu menular ke berbagai institusi. Kejaksaan Agung secara tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan membuka kembali dokumen-dokumen lama terkait penyimpangan program sosial era 1980-an. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sejumlah media luar negeri menyoroti Indonesia sebagai negara yang berani mengkaji ulang sejarah birokrasi gelapnya sendiri. Sementara itu, di rumah kayu sederhana di Bojonggede, kakek Surya tidak tahu bahwa namanya kini menjadi pusat perbincangan nasional. Ia tetap menjalani harinya seperti biasa, menyapu halaman, memberi makan ayam, dan sesekali duduk di bangku kayu sambil membaca buku tua. Namun suatu pagi, mobil hitam berhenti di depan rumahnya. 3 orang berpakaian rapi turun, salah satunya membawa map coklat. Mereka memperkenalkan diri sebagai utusan dari Kementerian Sosial dan Komnas HAM. Kami diutus untuk menyampaikan permintaan maaf negara secara pribadi kepada Bapak, ujar salah satu dari mereka dengan suara penuh hormat. Surya hanya menggeleng pelan. Apa yang sudah terjadi, biarlah menjadi cerita. Saya tidak menyesal pernah dicopot. Justru, itu menyelamatkan saya dari sistem yang nyaris menghancurkan nurani. Salah satu petugas bergetar menahan tangis. Ia tak menyangka akan melihat sosok setenang itu yang sempat menjadi korban sistem yang mereka wakili. Kami juga ingin menawarkan rehabilitasi nama baik secara resmi. Suratnya akan kami bawa nanti. Dan jika Bapak bersedia, akan ada penghargaan negara yang diberikan kepada Bapak. Surya menatap mereka sebentar, lalu tersenyum kecil. Penghargaan terbaik adalah melihat anak-anak yang dulu saya ajari kini menjadi cahaya bagi orang lain. Itu cukup. Namun kabar ini tak bisa ditahan. Media pun mulai meliputnya. Video permintaan maaf negara kepada Surya menjadi viral. Rakyat bersorak, seolah ada kemenangan moral yang akhirnya diraih setelah sekian lama terbungkam. Para mahasiswa hukum mengangkat kisah ini sebagai studi kasus. Beberapa dosen filsafat bahkan menjadikan Surya sebagai contoh nyata filosofi kebenaran yang tak pernah usang. Tapi yang paling mengejutkan adalah pengakuan publik dari Damar Sitompul sendiri. Dalam sebuah konferensi pers darurat, ia berdiri di mimbar, wajahnya lelah dan berat. Dengan suara serak ia berkata, "Saya, Damar Sitompul, meminta maaf kepada publik dan terutama kepada Bapak Surya Wijaya. Dulu saya adalah bagian dari sistem yang menyingkirkannya. Kini saya sadar, tak ada jabatan yang bisa menebus satu kejahatan atas orang jujur." Publik gempar. Banyak yang mencemooh,
Tapi tak sedikit pula yang menyambut permintaan maaf itu sebagai langkah-langkah dari seorang tokoh kekuasaan yang akhirnya melepaskan topengnya. Hari-hari pun berlalu. Dunia birokrasi mulai mengalami guncangan. Beberapa pejabat pensiunan dipanggil untuk dimintai keterangan. Arsip-arsip lama dibuka kembali. Dan masyarakat, untuk pertama kalinya, menyaksikan bahwa sistem bisa berubah, asal ada yang berani memulai. Di tengah semuanya, Surya tetap tidak berubah. Ia masih duduk di bangku kayu, menulis di buku kecilnya. Di halaman pertama tertulis, "Kejujuran memang tidak membuatmu kaya, tapi ia menyelamatkan jiwamu dari kemiskinan hati." Dan kini, ketika topeng-topeng kekuasaan satu persatu terlepas, dunia mulai melihat wajah jujur yang sejak dulu disembunyikan oleh debu sejarah. Pagi itu, langit Bojonggede disapu warna keemasan. Seperti biasa, Surya duduk di kursi kayu tua di beranda rumahnya, ditemani secangkir teh dan udara segar yang mengalir pelan dari sela-sela dedaunan. Tak ada sorak-sorai, tak ada puja-puji yang mengelilingi pria sepuh itu, meskipun namanya sedang berkumandang di seluruh penjuru negeri. Ia tetap Surya yang sama, tenang, sederhana, dan penuh pengertian. Namun hari ini berbeda. Di kejauhan, suara mobil terdengar mendekat. Debu jalanan naik, menyambut kendaraan hitam berplat dinas yang perlahan berhenti di depan pagar rumah. Dari dalam mobil, turunlah seorang pria tua dengan langkah ragu. Rambutnya memutih, namun ketegangan di wajahnya memancarkan gelombang gelisah yang tak bisa disembunyikan. Dia adalah Damar Sitompul, mantan pejabat tinggi yang pernah memotong benang hidup Surya dengan satu tanda tangan. Beberapa warga yang menyaksikan kedatangannya dari kejauhan segera berbisik-bisik, sebagian mendekat, ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Sebab semua tahu, Damar bukan sekadar tamu. Ia adalah bagian dari luka masa lalu Surya yang hingga kini masih menjadi perbincangan di televisi dan ruang-ruang kelas perguruan tinggi. Langkah Damar berhenti tepat di depan Surya yang masih duduk tenang. "Pak Surya," suaranya pelan, nyaris tercekat. "Saya datang, bukan untuk membersihkan nama saya, karena saya tahu, itu tak bisa. Tapi saya ingin meminta maaf. Bukan atas perintah siapapun. Ini kemauan saya sendiri. Karena saya tahu, saya telah merampas sesuatu yang tak bisa saya kembalikan. Kehormatan dan ketenangan hidup Bapak." Surya menatap pria di depannya itu. Mata tuanya tidak menajam, tidak pula melemah. Ia hanya mengangguk kecil, lalu memberi isyarat untuk duduk di bangku kayu sebelahnya. "Silakan duduk, Pak Damar. Kita bicara sebagai dua orang tua, bukan dua pejabat atau dua mantan musuh." Suasana menjadi hening. Angin siang meniup lembut dedaunan mangga. Damar duduk perlahan, seperti membawa beban bertonton di pundaknya. Ia menunduk, jari-jarinya gemetar. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya ingin berkata jujur. Setiap malam selama puluhan tahun, saya dihantui wajah Bapak. Saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya mencoba menutupi rasa bersalah itu dengan jabatan, kekayaan, dan pengakuan publik. Tapi semuanya hampa. Semua itu tidak pernah menutupi fakta bahwa saya menghancurkan orang yang tidak bersalah, hanya karena saya takut jabatan saya goyah." Surya tetap diam. Ia menyesap tehnya perlahan, kemudian berkata pelan, "Saya tahu, dan saya tahu lebih awal dari yang Bapak kira." Damar menoleh, kaget. "Saya tahu siapa yang berkonspirasi saat itu," lanjut Surya. "Tapi saya memilih diam. Karena bagi saya, membalas bukanlah tugas saya. Saya percaya, waktu punya caranya sendiri untuk menyaring kebenaran." Damar mulai menangis. Bukan tangisan keras, tapi lirih dan dalam, seperti sungai yang mengalir di dasar jurang kesunyian. Tangisan yang lahir dari penyesalan yang tak lagi bisa ditutupi oleh harga diri. "Pak Surya, jika Bapak tidak bisa memaafkan saya bisa mengerti.
Saya hanya ingin mengatakan ini sebelum saya mati. Surya tersenyum samar, lalu menepuk bahu Damar. Saya sudah memaafkan Bapak sejak lama. Tapi hari ini, saya memaafkan Bapak dengan suara, agar hati Bapak bisa mendengarnya langsung. Damar mematung. Matanya membelalak kecil, seolah tak percaya mendengar kalimat yang seperti oase di tengah padang pasir dosanya. Tangannya bergetar, dan perlahan ia menggenggam tangan Surya. "Terima kasih," gumamnya. "Terima kasih, Pak Surya. Tuhan pasti mencatat semua kebaikan hati Bapak." Surya hanya mengangguk. "Saya bukan malaikat, Pak Damar. Saya hanya belajar untuk tidak menyimpan racun dalam hati. Dendam adalah beban. Dan saya tak mau menghabiskan sisa hidup saya dengan membawa beban yang bukan milik saya." Pertemuan mereka menjadi berita utama keesokan harinya. Tapi lebih dari sekadar headline, momen itu menyentuh jutaan hati rakyat. Banyak orang yang selama ini menyimpan dendam dan luka, mulai mengirimkan pesan, menulis artikel, bahkan membuat karya seni yang terinspirasi dari pertemuan dua orang tua itu. Tagar maaf adalah kemenangan mulai viral. Psikolog, rohaniawan, bahkan aktivis mulai mengangkat nilai-nilai pengampunan dalam forum-forum publik. Masyarakat, yang selama ini terbiasa melihat balas dendam sebagai akhir kisah, kini diperlihatkan sesuatu yang lebih luhur, kelegaan dalam memaafkan. Di sebuah sekolah menengah di Yogyakarta, seorang guru mengubah tema tugas akhir muridnya. "Tulislah kisah tentang orang yang memaafkan, bukan orang yang menang. Sebab sejatinya, memaafkan adalah kemenangan itu sendiri," ucapnya sambil memegang foto Surya dan Damar duduk bersama di kursi kayu. Tak hanya masyarakat biasa yang tergerak. Sejumlah mantan pejabat yang dulu pernah menyimpan borok masa lalu juga mulai membuat pernyataan terbuka. Satu persatu, mereka yang pernah menindas, menipu, bahkan mencurangi sistem, mulai berbicara, bukan untuk menyelamatkan diri, tapi untuk memulai rekonsiliasi. Dampaknya tak main-main. Pemerintah mulai menggagas program nasional bertajuk Forum Pemulihan Nurani Bangsa, yang memungkinkan para korban ketidakadilan birokrasi masa lalu untuk bersuara, dan membuka ruang bagi para pelaku untuk meminta maaf secara jujur dan terbuka. Tujuannya bukan untuk memburu, tapi menyembuhkan. Dan semua itu bermula dari satu lelaki tua yang memilih tidak menyimpan dendam. Suatu malam, Rani, cucu Surya, duduk bersimpuh di depan kakeknya. Di matanya ada keharuan yang tak terbendung. "Kakek, kenapa kakek bisa memaafkan seseorang yang dulu menghancurkan hidup kakek?" Surya menatap bintang-bintang di langit yang seolah turut menyimak. "Karena nak, hidup ini terlalu singkat untuk membawa luka ke liang lahat. Yang kita bawa nanti hanyalah ketulusan, bukan kebenaran yang dipaksakan." Rani mengangguk pelan. Di wajah gadis muda itu, menyala benih yang sama, keteguhan dalam kelembutan. Warisan terbesar yang diberikan oleh sang kakek, bukan uang, bukan harta, tapi keutuhan hati. Dan malam itu, di bawah langit yang biru gelap, Surya tersenyum sendiri. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya telah melalui badai dan hujan. Tapi kini, ia melihat pelangi, bukan di langit, tapi di dalam dada banyak orang yang mulai belajar untuk memaafkan. Waktu yang berlalu tak bisa menghentikan riak gelombang perubahan yang kini melanda negeri. Surya Wijaya, lelaki tua yang dulu dianggap pengemis, kini berdiri di panggung megah di tengah gedung pertemuan nasional. Lampu sorot menerangi wajahnya yang penuh keriput, namun matanya bersinar dengan kekuatan dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Gedung itu penuh sesak oleh para pejabat, aktivis, media, dan masyarakat luas yang ingin menyaksikan sendiri sosok yang telah menginspirasi bangsa untuk berubah. Suara gemuruh tepuk tangan menyambut Surya saat ia melangkah ke podium. Dalam hati, ia merasakan campuran rasa haru, syukur, dan tanggung jawab besar. Dengan suara lembut namun tegas, Surya memulai pidatonya. "Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Hari ini bukan tentang saya seorang. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita bisa memilih kejujuran, keberanian, dan pengampunan sebagai jalan untuk membangun masa depan. Ia bercerita tentang masa lalu yang kelam, tentang pengusiran dari sebuah kafe mewah yang tak adil, tentang perjuangannya melawan sistem yang korup, dan bagaimana akhirnya kebenaran itu terungkap. Namun, yang paling menonjol dalam ceritanya bukan sekadar penderitaan, tapi kekuatan hati yang mampu memaafkan dan membuka jalan bagi rekonsiliasi. Di antara hadirin, banyak yang terisak. Beberapa pejabat yang dulu meragukan Surya menundukkan kepala, mengenang kesalahan mereka. Seorang ibu dengan anak kecil di pangkuannya mengusap air mata, menyadari bahwa kejujuran dan ketulusan dapat mengubah dunia. Setelah pidato, sebuah video dokumenter singkat menayangkan perjalanan hidup Surya, dari seorang birokrat yang jujur, menjadi korban, hingga menjadi simbol harapan dan perubahan. Musik instrumental yang lembut mengiringi, membangkitkan emosi semua yang hadir. Saat acara resmi selesai, Surya dikelilingi oleh berbagai lapisan masyarakat yang ingin mengucapkan terima kasih. Seorang mahasiswa hukum berkata, "Pak Surya, Anda adalah inspirasi kami. Anda menunjukkan bahwa kejujuran bukanlah kelemahan, tapi kekuatan terbesar." Seorang ibu rumah tangga mengungkapkan, "Kisah Bapak membuat saya percaya bahwa kita harus selalu berdiri tegak walau dunia mencoba menjatuhkan kita." Surya hanya tersenyum dan mengusap tangan-tangan yang menjabatinya. Di balik wajah yang tampak lelah, terpancar harapan besar. Namun, yang paling mengharukan adalah ketika Rani, cucu Surya, naik ke panggung dan memeluk kakeknya dengan erat. Air mata mereka bercampur, simbol ikatan cinta keluarga yang tak pernah pudar meskipun badai kehidupan melanda. Di luar gedung, ribuan orang berkumpul, menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Spanduk bertuliskan, "Kejujuran untuk negeri," dan "Pengampunan adalah kekuatan," berkibar di tangan para pendukung. Malam itu, Surya tidak hanya menjadi pahlawan nasional, tapi juga wajah baru dari perubahan yang sejati. Ia telah membuktikan bahwa dari sebuah luka yang dalam, dapat tumbuh sebuah kebangkitan yang membawa bangsa menuju cahaya baru. Seiring detik berganti menjadi jam, Surya duduk di balkon hotel tempat ia menginap. Di tangannya tergenggam buku catatan kecil berisi tulisan-tulisan dan renungan selama hidupnya. Dengan suara lembut, ia berkata pada dirinya sendiri, "Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan baru untuk bangsa kita." Di kejauhan, bintang-bintang bertaburan, seolah merayakan kemenangan hati yang tulus dan jiwa yang tak pernah menyerah.